Hamparan belantara hutan luas, sungai besar dan kecil nan panjang berliku, serta suhu yang tinggi menjadi kekhasan Kabupaten Bovendigul yang berjarak ratusan kilometer dari Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Diperlukan waktu 1 jam menggunakan pesawat ATR untuk tiba di Tanah Merah, ibu kota Bovendigul, kabupaten yang luas wilayahnya melebihi Provinsi Banten ini. Dahulu karena letaknya yang demikian terpencil, Bovendigul sempat dijadikan sebagai tempat pengasingan bagi tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada era pemerintahan kolonial Belanda. Bung Hatta sang proklamator dan Bung Syahrir adalah di antara mereka yang pernah menghuni bilik-bilik penjara di Bovendigul ini. Kini wajah Bovendigul tentu sudah banyak berubah. Sedikit demi sedikit, geliat roda pembangunan sudah bisa dirasakan masyarakat setempat. Namun meski sudah tersentuh pembangunan, tak sedikit masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Bovendigul yang masih mengalami persoalan kesulitan air yang menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, terutama air minum. Kondisi geografisnya pun menjadi tantangan tersendiri. Kabupaten yang terletak di selatan Papua ini merupakan satu dari sejumlah kabupaten di Indonesia yang ditetapkan sebagai prioritas pencegahan stunting oleh pemerintah pada tahun 2018 lalu. Hal ini dikarenakan masih adanya masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih di sekitar daerah Kabupaten Bovendigul ini. Hal itu jugalah yang membuat Kementerian PUPR turun langsung dalam mengatasi masalah ini dengan program Spam Perdesaan Padat Karya. Selain faktor keterbatasan pengetahuan, ekonomi, serta degradasi lingkungan, faktor minimnya akses pada ketersediaan dan kualitas air minum yang berkelanjutan adalah persoalan paling pokok yang dapat memicu buruknya asupan gizi yang berdampak risiko stunting. Tak dapat disangkal bahwa air adalah sumber kehidupan. Namun di satu sisi, kenyataan bahwa letak pemukiman masyarakat yang jauh dari sumber mata air baku, ditambah lagi curah hujan yang tak menentu, kerap menjadi kendala serius yang dihadapi masyarakat kawasan pedesaan dalam mendapatkan air minum yang aman dikonsumsi. Ya, jadi kita dulu tuh kita timba air di jurang, di sumur. Kita turun sekitar paling kurang 1 sampai setengah kilo, 1,5 kilo begitu. Kita turun ke jurang, ambil air, timba pakai jerken, bawa naik ke rumah. Jadi setiap harinya seperti itu. Karena kondisi tempat kita karena bukit, maka kesulitan. Memangnya biasanya airnya jauh, kita timba di hutan begitu, baru biasa timba barakan sih. Karena biasa bilang balik, mungkin 2 kali angkat air dari sumur ke sini, balik. Selamat siang, Pak. Selamat datang. Ya, terima kasih. Saya Sera dari Jakarta. Dengan Bapak siapa? Udah bakat. Bapak ini tadi katanya dengan kepala kampungnya ya, Pak ya? Ada kalau kampung Mawan. Nah, Pak, saya mau ngobrol-ngobrol dikit, boleh ya, Pak ya? Bisa. Nah, mau nanya nih, Pak. Saya tuh dengar-dengar katanya kalau di daerah sini tuh agak sulit ya, Pak, untuk mendapatkan air bersih. Benar. Nah, itu gimana, Pak? Biasanya kalau mau ambil air bersih itu harus ambil di mana? Dulu masyarakat itu ambil air itu di mata air. Itu mata airnya Jaraknya kurang lebih ada 2 kilo. Kebutuhan akan air sebagai penopang kehidupan manusia memang sangatlah krusial, mengingat dampaknya yang besar bagi kualitas kehidupan dan masa depan masyarakat itu sendiri.
Terlebih, pencegahan stunting sebagai upaya agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal telah menjadi prioritas pemerintah agar kelak mereka mampu berinovasi dan berkompetisi di level internasional, seperti yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo. Kondisi ini pula lah yang kemudian mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, turun langsung membantu masyarakat dengan menginisiasi program sistem penyediaan air minum Perdesaan Padat Karya. Sebuah program dengan tujuan untuk menyediakan sarana penyediaan air minum yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat yang belum memiliki akses air minum yang aman. Masyarakat biasa ambil air itu secara manual, ya sumur-sumur galian yang ada di pinggir-pinggir sagu. Jadi ada tanaman sagu, disitulah ada mata air, mereka turun timba. Dan ini kan risikonya sangat berat. Khusus untuk di Papua, pada awalnya ditetapkan 80 desa di 8 kabupaten. Bovendigul ini adalah salah satu kawasan atau kabupaten yang menjadi target penurunan prevalensi stunting. Jadi ditetapkan Desa Mawar ini mungkin salah satunya adalah desa yang tergolong stunting. Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum. Kendala di air minum perdesaan ini dari sisi satu sumber daya manusia, kemudian kelembagaannya, dan kemudian juga tata kelola. Kalau kita bicara kelembagaan, tentu KPSPAM yang dibentuk ini harus sustain, harus keberlanjutannya memang dijaga. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini tentu masyarakat yang mempunyai keinginan atau kemauan, willing untuk mengelola dan melaksanakan. Tentunya amanah. Nah, ini kami juga sedang menyiapkan bagaimana memberdayakan masyarakat untuk menangani itu. Kemudian, tata kelola yang lain adalah bagaimana dia mengembangkan. Inilah yang menjadi prioritas kami di Direktorat Pengembangan dan Sistem Penyediaan Air Minum. Kita menerima masukan-masukan dari masyarakat apa yang akan dibangun. Kondisi geografis Kabupaten Bovendigul yang dikelilingi sungai, perbukitan dan belantara hutan dan sarana infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai membuat sejumlah wilayah perdesaan terasa demikian sulit dijangkau. Terlebih ketika curah hujan tinggi yang membuat akses jalan tanah berwarna merah semakin sulit dilalui. Kendati demikian, kendala kondisi medan yang sulit tak menyurutkan komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk bersama masyarakat melalui program SPAM Padat Karya merealisasikan ketersediaan air minum yang berkelanjutan bagi warga perdesaan di pelosok Kabupaten Bovendigul. Dalam merealisasikan program SPAM Pedesaan Padat Karya tentu bukan perkara mudah. Akses jalan yang berlumpur dan berliku kerap menghambat kendaraan yang akan mengantar material. Namun, hal tersebut tak mengurangi semangat para fasilitator dan masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang layak konsumsi. Tumbuhnya sikap partisipatif yang ditopang kemampuan masyarakat dalam membangun sarana penampungan air hujan ini menjadi komponen vital dalam keberhasilan kegiatan SPAM Perdesaan Padat Karya di Bovendigul, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, bahkan hingga pemeliharaan sarana tersebut.
sarana penampung air hujan pun menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Hal ini tak lain agar mampu menyesuaikan dengan karakteristik wilayah perdesaan setempat dengan curah hujan yang tinggi. Pembentukan struktur pelaksana dan pembagian peran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh para fasilitator agar kegiatan ini bisa terakomodir dengan baik, sekaligus sebagai wujud pemberdayaan dan pemberian kesempatan agar masyarakat menjadi pelaku dalam menangani kegiatan yang mereka inginkan. Program SPAM dari Kementerian PU di Kabupaten Kemikul kita layani di 10 kampung. Ada kampung-kampung yang cukup jauh yang harus kita tempuh dengan menggunakan speedboat atau longboat. Perjalanannya bisa sampai 3-4 hari, dilanjutkan dengan jalan kaki. Dan juga ada beberapa tempat yang harus menggunakan pesawat karavan atau pesawat jenis kecil yang kemudian dilanjutkan lagi dengan menggunakan speed. Tahapan-tahapan yang kami lakukan, yang pertama kami melakukan sosialisasi desa di masyarakat, lalu kita menerima masukan-masukan dari masyarakat apa yang akan dibangun, kemudian kita rencanakan lokasi, lalu pembangunan dimulai, pekerjaan kita awasi dengan masyarakat sampai dengan selesainya pekerjaan. Masyarakat bersyukur karena bantuan dari SPAM Padat Karya sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi ke dalam hutan untuk mendapatkan sumber air bersih. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi sarana penampungan air hujan ini, spesifikasi teknis yang digunakan pun harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Daya tahan yang kuat dan juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Sarana yang terbangun juga harus bisa dikembangkan hingga mencapai 100% masyarakat terlayani terkait ketersediaan sumber air dan jaringan layanan. Masyarakat merasa bahwa salah satu beban mereka tentang kebutuhan air minum bisa dapat terjawab dan mereka dengan senang dengan bergotong royong kerja untuk menyiapkan fasilitasnya. Untuk kita bekerja sama dengan tim provinsi untuk kita bekerja dalam 90 hari yang kita bekerja untuk membangun air bersih. Dari faktor sumber daya manusia, setiap masyarakat yang terlibat dalam pembangunan sarana penampungan air hujan ini akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan aturan yang wajar di lokasi tersebut dan juga menurut kontrak kerja yang sudah disepakati antara fasilitator dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam program sistem penyediaan air perdesaan padat karya ini pun bukan tanpa alasan. Selain untuk menyediakan akses air minum yang terjangkau, aman, dan berkelanjutan di daerah perdesaan. Target lain dari pelaksanaan program ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja baru yang bisa berdampak pada meningkatnya perekonomian warga. Saya ikut kerja, dapat uang, saya pakai beli makan, buat keluarga di rumah, mungkin istri pakaian, kebutuhan keluarga. SPAM Padat Karya ini tentu kita mengerjakannya tidak kontraktual. Jadi pekerjaan itu diberikan kepada masyarakat, masyarakat nanti yang melaksanakan termasuk dari merencanakan kita dampingi, kemudian melaksanakan dan mengoperasikannya. Dari pelaksanaan ini tentu masyarakat juga mengerjakan konstruksi, dapat biaya untuk bekerja sebagai pelaksana. Padat karya ini tentu murni untuk masyarakat dan ini untuk menghasilkan income dalam tempo waktu tertentu selama proyek itu berlangsung. Sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 hingga 2019, bahwa program ini harus bisa menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan dengan tetap mempertahankan gotong royong dan partisipasi masyarakat desa.
Dengan adanya kerjasama yang solid antara fasilitator dan masyarakat, maka pengerjaan sarana penampung air hujan ini dapat selesai tepat waktu. Melalui sarana ini, masyarakat tak perlu lagi menempuh resiko berjalan jauh menembus belantara hutan demi mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Kepada masyarakat kami harapkan supaya sarana dan prasarana yang ada ini bisa dijaga sehingga bisa terawat dengan baik. Selain akses untuk mendapatkan air bersih dan layak konsumsi, manfaat lain yang ingin diberikan oleh Kementerian PUPR adalah untuk meningkatkan derajat masyarakat dari segi ekonomi. Maka dari itu, melalui program Spam Perdesaan Padat Karya, masyarakat dapat memperoleh lapangan pekerjaan baru yang bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan. Sudah bukan merupakan rahasia jika bumi Cendrawasih menyimpan banyak potensi keekonomian. Tanahnya yang subur, curah hujan yang tinggi, sinar matahari yang cukup sepanjang tahun, sangatlah ideal untuk pengembangan berbagai komoditas tanaman industri, kehutanan, hortikultura, maupun untuk tanaman pangan. Namun masih terbatasnya informasi, sarana dan prasarana yang tersedia membuat masyarakat setempat masih butuh upaya ekstra dan waktu agar mampu optimal dalam mendongkrak perekonomian mereka di wilayah terpencil. Pekerjaan ini kita kerja tidak sampai berminggu juga. Pekerjaan ini cuma kita kerja 1 minggu 4 hari. Di situ saya sudah dapat dari situ, saya sudah meningkatkan ekonomi atau kebutuhan. Beli alat atau maksudnya alat pakai saya. Itu alat sensor, alat motor darat. Ya, jadi saya sudah rasa memiliki dari program ini. Dengan adanya program ini, saya sudah bisa melengkapi kebutuhan di rumah tangga saya. Rona optimisme terpancar dari wajah masyarakat yang ikut berpartisipasi dan merasakan dampak dari program ini. Seiring target yang diusung program sistem penyediaan air minum perdesaan padat karya, yakni di samping meningkatkan akses air minum aman di wilayah perdesaan, sekaligus pula meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, roda perekonomian desa seiring waktu akan semakin membaik. Kita rasa lega, airnya juga sehat, terutama yang selalu kita mengalami kan keluarga, kebutuhan kami keluarga. Betul. Sering kita mengambil air itu lebih jauh. Iya. Kita pakai pikul lagi. Kita pakai pikul peralatan lagi nyuci. Tapi sekarang kan kita bisa manfaat air kami itu dalam rumah. Kita merasa bersyukur sekali dari kami, terutama kami yang pihak ibu-ibu. Karena mungkin adanya program ini kami bisa bersyukur karena kita sudah capek ke hutan, turun naik hutan. Maka dengan program ini kami bisa rasakan bahwa oh benar, ini sangat syukur karena kita bisa rasakan air bersih ini. Cuci juga lebih dekat lagi, mandi sama air dekat, sudah lebih enak kan. Bangunan yang dibangun ini bukan untuk orang lain, untuk kami. Untuk masalah uang besok sudah habis. Sedang bangunan yang dibangun ini untuk kami, untuk ya seperti itu. Jadi bukan saya, tapi warga yang ada di sini punya pikiran kan sama seperti begitu. Salah satu kunci berkembangnya suatu daerah adalah dengan terbangunnya sarana dan prasarana yang layak bagi warganya. Namun, kunci yang tidak kalah penting adalah merawatnya. Diperlukan niat dari pembangun dan pengguna untuk mempertahankan sarana yang ada dengan disiplin dan kebiasaan. Manajemen pemeliharaan wajib dijalankan untuk merealisasikan perawatan dan pemanfaatan atas sarana tersebut.
kepada masyarakat, kami harapkan supaya sarana dan prasarana yang ada ini bisa dijaga sehingga bisa terawat dengan baik dan dipelihara sehingga bisa digunakan lama dan bisa bermanfaat untuk mereka. Hal ini senada dengan prinsip kerja dari Padat Karya, yaitu inklusif, partisipatif, gotong royong, transparan, efektif, swadaya, swakelola, dan yang paling utama adalah semua kegiatan harus disepakati dalam musyawarah desa. Sehingga semua pelaksanaan program SPAM Perdesaan Padat Karya dapat menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat desa tersebut. Program SPAM Perdesaan Padat Karya ini pada intinya melibatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan, namun pada pelaksanaannya melibatkan fasilitator masyarakat dalam penentuan pemilihan opsi teknologi sistem penyediaan air minum yang layak dan cocok untuk suatu desa. Harapan saya semoga unit penampungan air hujan di Desa Mawan dapat dikelola dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai sarana penyediaan air minum yang layak dan semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sementara untuk tim yang membantu, kami juga mengucapkan terima kasih karena mereka telah bersusah payah dengan kondisi yang ada. Transportasi jalan, kemudian sungai yang terbatas, mereka bisa berusaha sampai di sana dan bisa terbangun. Maka saya secara pribadi maupun pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada tim yang bekerja ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung upaya percepatan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat Indonesia. Kami berkomitmen penuh mendukung capaian target pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi kesepakatan internasional. Program SPAM Perdesaan Padat Karya yang digagas oleh Kementerian PUPR terbukti sangat membantu masyarakat, seperti yang dirasakan oleh warga Desa Mawan, Aroa, juga Desa Ujung yang terletak di Kabupaten Bovendigul ini. Pembangunan infrastrukturnya yang memanfaatkan sumber daya alam, mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru, serta mengurangi angka stunting merupakan bukti nyata suksesnya program SPAM Perdesaan Padat Karya. Kalau begitu saya Serafina serta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Inilah Cipta Karyaku untuk Indonesia. Salam jelajah!